Halo Jess, Halo. halo teman-teman yang udah join. Kita lewat 2 menit nggak apa-apa ya. Kita mau ngomongin apa nih Jess? Wah, sesuatu yang sangat kontroversial, Bel. Iya. Yang kontroversial ya. Hmm. Apalagi untuk perempuan-perempuan di Indonesia. Nah, kita mau ngomongin apakah jadi perempuan itu harus kalau misalnya kita sudah menikah, sudah hamil, punya anak, apakah memang harus begitu dulu yang menjadikan kita sebagai merasa menjadi perempuan atau hanya soal kita, tapi bagaimana komunitas kita menganggap kita benar-benar jadi perempuan atau tidak berdasarkan pengalaman-pengalaman tadi. Menikah, hamil, punya anak. Nah, kita mau belajar dari seorang filsuf feminis yang katanya juga agak enggan di menyebut dirinya sebagai filsuf, tapi jelas-jelas dia sebenarnya adalah filsuf eksistensialis feminis. Namanya yang uh, kita pronounce-nya Simone de Beauvoir gitu ya. Bener gak sih? Kayak gitu. Mungkin teman-teman yang lain juga ada yang lebih bisa bahasa Prancis nih dibanding kita nih. Tapi kira-kira begitulah nanti kita akan menyebutnya. Nah, menurut Bova, kita akan belajar apakah memang begitu perempuan itu harus tunduk pada apa yang menjadi pengalaman tubuhnya. Nah, pertanyaan yang lebih lanjut lagi mungkin apakah yang dimaksud dengan perempuan hanya berdasarkan pengalaman tubuh tertentu itu? Bagaimana dengan perempuan yang uh, menganggap dirinya perempuan tapi pengalaman tubuhnya tidak memungkinkan dirinya untuk hamil atau punya anak? Entah itu dia memiliki rahim atau dia memiliki vagina tapi tidak bisa uh, mengalami pengalaman hamil, punya anak, atau teman-teman yang transpuan yang dia terlahir dengan kondisi tidak memiliki rahim, tapi dia mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan. Nah, kita mau belajar nih kira-kira dari Bova, ada nggak sih hal-hal yang bisa kita uh, jadikan insight untuk jadi bahan diskusi kita. Nah, sebelum itu, Jess, kayaknya di sini kan yang join kan ada yang teman-teman aku sama teman-teman kamu. Mungkin mau perkenalan diri dulu kali ya. Sedikit, Oh iya. boleh. Kamu Siapa dulu. dulu, kamu Oh, atau kamu aku? dulu. Kamu dulu. Oke. Halo teman-teman semua. Terima kasih ya buat joinnya pada malam hari ini. Kenalkan, mungkin ada yang belum kenal followernya Bella. Aku Jessica. Aku seorang dosen yang mengajar teologi dan filsafat ya di sebuah universitas swasta. Dah. Yeay. Kita mau belajar dari seorang dosen. Oh, enggak lah. Senang Kita bisa belajar dari Bella nih. ya kita saling belajar sama teman-teman yang ada di sini Saling. juga ya, yang udah join. Iya. Um, aku perempuan dan mengidentifikasi diri sebagai perempuan. Sekarang menjadi mahasiswa, paling tertarik sebenarnya dengan isu disabilitas, belakangan soal disabilitas mental, tapi juga sangat terinspirasi dengan karya-karya para feminis dan cara berpikir feminis yang ternyata itu bersinggungan dengan studi disabilitas misalnya, dan bisa juga bersinggungan dengan studi queer dan studi-studi penting lainnya gitu. Halo teman-teman Jessica, teman-teman kita berdua. Nah, kayaknya langsung aja ya Jess ya. Oh sebelumnya itu flow-nya nanti setelah ini Jessica akan menjelaskan pemikirannya Boba, filsafatnya apa sih yang Boba pikirkan di konteksnya pada saat itu tentang perempuan, pengalaman perempuan dengan masyarakat
pada saat itu lalu saya akan memberikan apa sih yang dipelajari oleh teologi feminis dari BOFA, apa sih tanggapan beberapa teolog feminis terhadap apa yang penting dari pemikirannya BOFA dan kenapa BOFA ateis. Nah, ini penting nih, kita mau belajar dari seorang filsuf yang ateis tentang feminis. Oke. Terus setelah itu bisa teman-teman yang join kalau misalnya mau ada pertanyaan atau mau ada respons, nanti kita akan coba jawab semampunya kita, dan kalau ada respons atau mau ada masukan yang perlu kita pikirkan sama-sama atau berdasarkan pengalaman teman-teman atau pemikiran teman-teman, silakan nanti bisa berinteraksi sama-sama. Oke, silakan Jessica. Oke. Oh iya, disclaimer dulu. Iya, disclaimernya. Oke. Mau aku atau kamu? Kamu aja, silakan. Oke. Jadi teman-teman, ini kan topiknya provokatif banget ya. Soal apa perempuan tuh harus hamil, harus punya anak, harus merawat anak gitu ya. Nah, topik ini sebenarnya bukan lagi ngejudge teman-teman kita atau perempuan-perempuan yang hamil, punya anak, dan merawat anak. Sama sekali bukan. Tapi mempertanyakan apakah perempuan memang harus seperti itu? Apakah perempuan tidak punya kebebasan untuk memilih tidak punya anak? Atau bagaimana dengan perempuan yang diangkat atau karena pengalaman hormonal atau teman-teman yang transpuan yang memang tidak memungkinkan untuk memiliki punya anak. Bagaimana dengan mereka? Apakah mereka tidak lagi menjadi perempuan atau mereka bukan perempuan jadinya gitu. Jadi itu disclaimer yang pertama. Yang kedua, BOFA sendiri dalam pemikirannya dan dalam karya-karyanya itu banyak menyinggung soal toxic motherhood. Ini bukan berarti nggak ada fatherhood yang toxic ya. Jadi BOFA sendiri melihat bahwa seorang ibu menjadi toksik itu sebenarnya karena tidak diberikan ruang oleh masyarakat gitu. Jadi ini nanti akan dibahas lebih dalam lagi sama Jessica gitu ya. Jadi bukan berarti semua ibu-ibu toksik gitu, enggak. Dan bukan berarti bapak-bapak nggak ada yang toksik, oh enggak juga gitu ya. Oke, silakan Jessica. Pertanyaannya dulu dong, Bel, untuk memancing saya nih. Oh, pertanyaannya, oke. Mau tanya nih sama Ibu Fyungsu. Waduh. Memang bagi BOFA, apakah yang dipikirkan tentang perempuan? Apakah perempuan itu harus mengalami harus hamil, harus punya anak, mengasuh anak, atau perempuan itu sebenarnya adalah ide tentang perempuan yang dikonstruk oleh masyarakat, atau keduanya, atau bagaimana sebenarnya? Apa perempuan punya kebebasan atau tidak? Oke, langsung aja ya. Jadi apa sih yang dimaksud BUVA itu ya, tentang perempuan gitu? Itu mungkin saya akan ambil dari karya BUVA. Itu ada dua, saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah karya non-fiksinya, dan yang kedua karya fiksi seperti novel-novel yang dihasilkan oleh BUVA sendiri. Nah, yang pertama adalah karya non-fiksi. Tentu saja kita sudah tahu karyanya berjudul The Second Sex. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke The Second Sex, sebelumnya bagaimana sih filsafat yang atau pemikiran BUVA ini ya? Nah, tentunya sudah disebutkan tadi bahwa BUVA itu adalah seorang pemikir eksistensialis, di mana dia ini adalah seorang kekasih ya dari seorang filsuf eksistensialis yang sangat terkenal, yaitu Jean-Paul Sartre. Begitu. Nah, dan pemikirannya BUVA ini dengan Sartre tidak jauh beda, tetapi saya akan menunjukkan ada satu perbedaan yang mereka miliki gitu ya, yaitu konsep mereka tentang faktisitas. Kalau kita pernah mempelajari filsafat eksistensialisme, Sartre itu menyebut semua orang yang terlahir ke dunia itu seperti terlempar dengan suatu faktisitas.
Apa itu faktisitas? Menurut Sartre, faktisitas adalah situasi eksternal yang membatasi diri manusia, yang tidak bisa dipilih begitu. Contohnya, saya tidak bisa memilih saya lahir di keluarga mana, saya tidak bisa memilih fisik saya itu seperti apa, ya. Itu yang disebut faktisitas. Nah, menurut Sartre, orang itu memang terlahir dengan faktisitas-faktisitas tertentu, tetapi bukan berarti dia harus pasrah dengan faktisitas tersebut. Melainkan dia bisa dengan kehendak bebasnya itu memilih ya kehidupannya sendiri. Jadi faktisitas itu memang ada. Sedangkan orang yang tidak mau memilih atau berpasrah saja kepada faktisitasnya, Sartre mengatakan orang itu memiliki bad faith, atau kalau dalam bahasa Indonesia jelek ya, iman yang buruk ya, atau disebut juga sebagai être en soi. Melainkan orang yang tahu faktisitasnya dan kemudian berjuang untuk melawan itu, untuk tetap bebas walaupun ada faktisitas, itu disebut être pour soi atau keberadaan untuk dirinya sendiri. Nah, Beauvoir sebenarnya memiliki pandangan yang mirip ya dengan Sartre. Hanya saja faktisitas yang dimaksud oleh Beauvoir itu lebih kepada konstruksi sosial. Walaupun dia juga tidak menyangkal seseorang itu dilahirkan dengan faktisitas keterbatasan yang tidak bisa dipilih. Contohnya tubuhnya seperti apa, ya kan, fisiknya seperti apa, dan dia lahir di keluarga mana. Tapi yang menentukan itu juga adalah faktisitas konstruksi sosial. Begitu, di mana seseorang dilahirkan dalam konstruksi sosial seperti itu. Contoh, seorang perempuan ya dilahirkan dalam konstruksi sosial bahwa derajat perempuan tuh harus ada di bawah laki-laki, harus menjadi ibu rumah tangga, harus melahirkan anak, harus merawat anak, tidak boleh bekerja, ya kan. Nah, ini dia lahir dalam faktisitas yang seperti itu, dan sementara itu lingkungan si perempuan ini yang juga disebut opresor ya atau menekan ya. Nah, menekankan bahwa faktisitas itu yang tadi ya, adalah sebuah natural order of the world. Sehingga perempuan itu menganggap hal yang lumrah, ya, hal yang memang seharusnya seperti itu untuk memiliki pola pikir bahwa perempuan itu harus tunduk pada laki-laki, perempuan lebih rendah, harus menjadi ibu rumah tangga, harus melahirkan, dan lain-lain. Nah, menurut Beauvoir, faktisitasnya ini itu juga harus dilawan dengan kehendak bebas seseorang. Jadi seseorang dalam hidup itu tidak boleh ditentukan dari faktisitasnya. Tetapi menurut Beauvoir hal ini lebih sulit, karena si agen ini sendiri sudah mempercayai konstruksi sosial sebagai hal yang lumrah. Toh dia mikirnya semua orang tuh mikir seperti itu gitu kan. Contohnya gini, seorang perempuan pengen memiliki anak. Dia merasa bahwa itu adalah keputusan bebasnya. Padahal menurut Beauvoir itu tuh nggak bebas. Mengapa? Karena dia tidak memiliki pemahaman akan konstruksi sosial sebagai faktisitasnya. Jadi dia merasa bebas, tapi sebenarnya dia tidak bebas. Ya, artinya gini, kalau seseorang mau bebas, benar-benar bebas, dia itu harus sadar dulu bahwa dia itu ada di dalam sebuah konstruksi sosial tertentu. Begitu. Setelah dia paham, oh aku ternyata ada dalam konstruksi sosial seperti ini loh, barulah dia bisa melawan, begitu. Tapi sementara dia tidak sadar bahwa dia ada dalam faktisitas itu, konstruksi sosial itu, dia tidak akan mampu bebas. Seperti itu. Itu yang disebut bad faith menurut Beauvoir. Nah, kemudian untuk menambahkan lagi, Beauvoir itu mengatakan bahwa semua manusia itu terlahir di dunia ini itu memiliki ambivalensi ya, antara transendensi mengatasi alam dan imanensi, dan kita sebagai bagian dari alam. Tetapi kalau kita kembali konstruksi sosial, sebenarnya laki-laki itu saja yang diizinkan untuk bertransenden atau mengatasi alam sebenarnya. Sementara perempuan hanya diizinkan untuk menjadi bagian dari alam. Contoh, dia berkaca kepada pemikiran primitif. Pada saat itu kan laki-laki saja yang diizinkan keluar untuk berburu ya, untuk membunuh binatang-binatang gitu. Nah, ketika dia membunuh binatang-binatang, berburu, itu artinya dia menunjukkan transendensinya atas alam, atau dia itu mengatasi alam. Sedangkan si perempuan stay di rumah, ngurusin anak, dan kemudian mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga itu ya. Itu sebagai fungsi yang imanen, yaitu fungsi perempuan sebagai bagian dari alam. Tapi ini kembali lagi konstruksi sosial sebenarnya, begitu. Nah, kemudian Beauvoir juga mengatakan ya, saat perempuan itu hamil, dia itu juga sebenarnya sedang imanen. Artinya dia sedang pasif akan keadaan tubuhnya. Contohnya gini, seorang perempuan hamil,
Ya, dia tidak bisa mengatur, misalkan trimester pertama dia mual-mual ya kan, dia muntah-muntah, dia masuk makanan ini nggak bisa ya. Dia seperti tidak memiliki kuasa atas alam, melainkan alam yang creates through her. Alam yang menciptakan melalui dirinya. Jadi konstruksinya adalah perempuan imanen sedangkan laki-laki itu transenden. Begitu ya. Nah, jadi faktisitas imanen perempuan ini sebenarnya menurut Buva bukanlah perbedaan fisiologis. Contohnya gini, perempuan kan punya rahim ya, laki-laki kan nggak punya rahim. Ya sudah, memang naturnya dia itu ya untuk di rumah melahirkan anak. Nah, menurut Buva itu enggak. Ya, menurut dia itu faktisitas ini bukanlah sekedar perbedaan fisiologis, tetapi adalah konstruksi sosial. Contohnya gini, oke, memang saya memiliki rahim karena saya dilahirkan sebagai berjenis kelamin dan memiliki alat kelamin perempuan, memiliki rahim. Tetapi saya kan harusnya tidak harus menjadi ibu kan. Begitu loh. Saya bisa memilih untuk menjadi ibu atau tidak. Itu harusnya ada di dalam keputusan saya. Tetapi karena konstruksi sosial, perempuan merasa bahwa dia harus melahirkan karena ia memiliki rahim. Ya kan? Dan ketika ia memutuskan untuk memiliki anak, dia merasa bahwa dia bebas memutuskan hal itu, padahal dia sama sekali tidak bebas. Karena apa? Tadi menurut Buva, sementara kita tidak mengetahui atau memahami bahwa kita ini di bawah opresor dari konstruksi sosial ini, ya yang mungkin nanti Bella bisa lengkapi konstruksi sosial macam apa sih yang menguasai kita saat ini gitu ya. Nah, itu perempuan tidak akan bisa bebas. Nah, kemudian yang terakhir ini mengenai Hegel ya. Jadi Buva itu juga menyarikan pemikiran Hegel tapi menafsirkannya dalam kacamata eksistensialis feminis. Nah, jadi kalau menurut Hegel tuh gini, self atau diri bisa mengenali dirinya dengan baik jika ada orang lain atau the other sebagai cermin. Ya, jadi orang lain ini cermin, di mana saya bisa melihat diri saya melewati orang lain tersebut. Nah, hal ini tercermin dalam relasi master atau tuan dengan hamba, yang menurut Hegel nanti bisa diselesaikan dengan kenosis, mutual recognition, dan sebagainya. Nah, tetapi menurut Buva ya, dia tuh melihat laki-laki itu sebagai master, dan juga perempuan itu seperti slave dalam konstruksi sosial ini maksudnya ya. Laki-laki itu sebagai subjek yang memanfaatkan perempuan sebagai cermin, tapi untuk melihat dirinya sendiri sebenarnya. Ya, jadi perempuan itu hanyalah cermin atau objek. Sedangkan perempuan ketika dia mau berkaca, dia udah nggak tahu mau berkaca kepada siapa lagi ya. Dia tidak memiliki objek lain untuk mengenali dirinya sendiri karena dia ini sudah begitu terserap di dalam dunianya laki-laki. Jadi imanensi ini sudah terserap di dalam transendensi begitu. Nah, ini akan kita sambung kepada bab dari second sex ya, di mana ada bab yang berjudul The Married Woman dan babnya yang selanjutnya The Mother ya. Dalam The Married Woman, Buva itu mengatakan ada 3 alasan kenapa perempuan itu selalu dipaksa atau dikonstruksi untuk menikah ya. Maksudnya dikonstruksi untuk menikah oleh masyarakat. Alasannya untuk menikah yaitu yang pertama dia harus memproduksi anak-anak untuk society. Ya. Dan kemudian yang kedua dia harus memuaskan nafsu seks laki-laki. Dan yang ketiga dia harus mengerjakan tugas-tugas rumah selama laki-laki itu bebas untuk berburu ya atau bertransendens ria begitu. Nah, sementara perempuan itu sibuk dengan mengurus anak, tugas harian di rumah, pria kan bisa ya mengaktualisasikan dirinya. Perempuan kan tidak bisa karena terlalu sibuk dengan urusan-urusan di rumah kan. Nah, sehingga dia tidak diberi kesempatan untuk berkontribusi bagi society. Dan ini membuat menurut Buva perempuan itu tidak bahagia. Ya. Nah, jadi kalau perempuan itu tidak bahagia dan kemudian dia itu tidak memiliki kesempatan untuk menyalurkan sebenarnya dia keinginan untuk bertransendensi, akhirnya apa yang terjadi? Dilampiaskan kepada anak-anaknya. Nah, ini menarik ya. Dilampiaskan pada anak-anaknya, di mana itu menghasilkan, melahirkan toxic mothers. Ini akan saya bahas dalam karya fiksinya Buva. Karya fiksinya Buva itu menceritakan, jadi dia itu membuat novel-novel ya, yang menceritakan hubungan antara ibu dan anak yang tidak harmonis. Nah, karya-karyanya ya, ada The Mandarins, ada A Very Easy Death,
The Woman Destroyed, When Things of the Spirit Come First, dan lain-lain ya. Nah, dari karya-karyanya itu dia seperti membangun sebuah narasi. Ada dua jenis toxic mother, yaitu toxic mother ini adalah ibu-ibu yang merasa tidak bisa mentransendesikan dirinya, akhirnya merasa tertekan, dan kemudian akhirnya menjadi toxic mother. Ada dua jenis. Yang pertama adalah manipulative mother. Ini adalah ibu-ibu yang mendominasi anaknya. Ya, kalau dia memiliki anak cowok, dia akan berusaha bertransendensi melalui kelaki-lakian anak laki-laki. Gitu kan? Tadi kan dia perempuan dong, dia nggak bisa bertransendensi. Jadi dia akan melakukan transendensinya melalui anak laki-lakinya. Dia akan berusaha menguasai hidup anak laki-lakinya. Ya, seperti ibu-ibu di dalam ceritanya The Woman Destroyed. Itu dia sangat sayang sama anak laki-lakinya, hubungannya harmonis, tapi ketika anak laki-laki ini besar, kemudian menikah, wah, itu si ibu bisa merasa cemburu, tapi cemburu yang sensual gitu kepada menantunya. Nah, ternyata itu diselidiki, itu toxic mother ya, manipulative mother. Kemudian ada tipe yang kedua, tadi kan manipulative mother. Tipe yang kedua adalah martyr mother. Jadi ibu-ibu yang selalu menjadi martir untuk anak-anaknya, mengorbankan karir, mengorbankan bakat, mengorbankan waktu, penuh cinta, selalu tersenyum, pokoknya keren sekali gitu ya. Tetapi ini ternyata ya menyebabkan sebuah masalah juga, yaitu anaknya akan merasa bersalah ketika ia harus meninggalkan rumah untuk memiliki kehidupan sendiri pada saat anak sudah dewasa. Ada ceritanya di dalam bukunya A Very Easy Death ya, ada seorang ibu namanya Madame Blomart yang sangat baik ya kepada anaknya namanya Jane. Tetapi Jane ini ketika sudah dewasa mau meninggalkan rumah, Madame Blomart mulai menjadi victim gitu ya. Wah, kasihan gitu. Nanti mama siapa yang jagain gitu kan. Akhirnya Jane ini merasa, aduh, aku kalau mau keluar dari rumah aku seperti anak yang sangat jahat. Padahal si mamahku ini sudah mengorbankan karir semuanya ya kan. Akhirnya si Jane-nya bingung ya, mau keluar dari rumah atau tidak. Nah, jadi dari semua rangkaian itu, Buva itu akhirnya membuat, kalau saya sarikan ada 3 saran ya untuk perempuan. Yang pertama, perempuan itu bisa menolak untuk punya anak kalau dia nggak mau. Jadi uniknya di tahun 1949 saat The Second Sex ini ditulis, saat itu aborsi itu masih ilegal, masih tabu ya. Tetapi dalam bab The Married Woman, Buva itu menempatkan 12 atau tidak 15 halaman mengenai aborsi di dalam buku tersebut. Nah, itu sesuatu yang sangat subversif pada saat itu ya. Dia mendukung alat kontrasepsi dan dia mendukung aborsi. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa kehamilan itu bukan suatu kewajiban bagi perempuan. Di sini bukan saya mengatakan aborsi itu benar, bukan. Tetapi di sini yang mau ditekankan Buva adalah kehamilan itu pilihan, bukan suatu kewajiban sebenarnya, begitu. Dan yang kedua adalah perempuan yang sudah berkeluarga harus bekerja dan berkontribusi bagi society. Jadi dia itu sangat menentang yang namanya full-time mother. Kenapa dia menentang full-time mother? Karena menurut dia ketika ibu itu sama sekali nggak punya kegiatan apapun dan cuma ngurusin rumah, nah itu tadi, dia tidak akan bisa mentransendesikan dirinya. Padahal kan manusia itu harusnya dua-duanya ya, transendensi dan imanensi gitu. Akhirnya dia akan menjadi toxic mother begitu kan. Nah, sedangkan kalau dia berkontribusi bagi society, contohnya dia bekerja, dia itu bisa punya penghasilan sendiri, dia juga bisa mengusahakan kesetaraan dengan laki-laki. Nah, ini ada sebuah kutipan ya dari Second Sex. Buva mengatakan begini, the woman who enjoys the richest individual life will have the most to give her children and will demand the least from them. Jadi seorang perempuan yang memiliki kehidupan yang puas dengan dirinya sendiri, ya dia akan memberikan justru yang terbaik buat anak-anaknya dan tidak meminta sesuatu yang muluk-muluk ya dari anak-anaknya. Kalau orang tua yang nggak bener-bener terikat dengan anak-anaknya, itu kadang-kadang ketika anak sudah besar itu malah diminta macam-macam. Kamu tidak balas budi saya, begitu ya.
Jadi kalau aku gini, kamu mau cuek sama mama ya, kayak gitu-gitu. Tapi kalau seorang perempuan sudah ada pekerjaan lain, ada fokus lain, dia tidak akan meminta macam-macam gitu. Nah, kemudian yang ketiga, saran dari Buva adalah masyarakat itu harus berubah. Jadi gini, dia kan tadi menyarankan perempuan itu tidak boleh jadi full time mother kan. Tetapi dalam society yang dikonstruksi sedemikian rupa, itu perempuan tuh sulit untuk bekerja plus menjadi ibu rumah tangga. Pertama, bekerja. Tidak mudah bagi sebuah perusahaan untuk memperkerjakan seorang perempuan yang sudah punya anak. Nanti banyak cutinya, ya kan? Malas mereka memperkerjakan. Yang kedua, setelah pulang bekerja perempuan, dia sudah capek, suaminya bilang pijetin dong, ya kan? Masak dong, bersihin rumah dong, konstruksi kan bahwa perempuan yang harus melakukan itu kan. Dia bakalan capek dan akhirnya stres juga. Jadi menurut Buba, yang paling penting adalah society atau masyarakat ini harus dirubah. Ya. Kalau masih berfokus pada laki-laki dan juga perempuan tetap ditempatkan dalam imanensinya, itu akan membuat perempuan juga stres. Mau jadi perempuan yang bekerja pun, itu juga bakal membuat dia stres. Nah, jadi kalau dari sini saya ambil satu kesimpulan, kita harus sebagai perempuan ya, sadar dulu nih, bahwa kita itu ada dalam faktisitas atau konstruksi sosial yang mengekang kita untuk berbuat tidak seturut atau tidak menuruti konstruksi yang sudah ada begitu. Nah, kalau kita hanya menuruti itu saja dan kemudian kita bilang, oh saya bebas kok, menurut Buba itu belum bebas. Jadi kita sadar dulu nih, kita ada di kondisi yang seperti ini. Setelah itu kalau Anda mau memilih punya anak, ya itu baru bebas namanya. Ataupun Anda memilih untuk tidak punya anak, itu juga bebas. Asal apa? Sudah paham dengan faktisitasnya tersebut. Itu baru namanya bebas. Ya, sampai situ aja sih kira-kira. Semoga nggak memusingkan deh. Wah, seru banget, malah kamu kayak udah membedah gitu kan, apa yang jadi poin-poin utama pemikirannya. Terus bagaimana dia itu sebenarnya sangat menentang apa yang dipercaya oleh konteksnya tentang siapa itu perempuan, apa yang harus dilakukan perempuan. Dia kan kayak kasih tahu bahwa terutama pada saat itu konteksnya gereja Katolik kan menentang kontrasepsi ya, berarti dengan dia menyatakan bahwa perempuan bisa memilih untuk hamil atau tidak, pasti pemikiran dia dianggap sangat bertentangan dengan gereja gitu ya. Nah, terkait dengan itu kita lanjut sedikit tentang teologi, masih bisa ya waktunya ya. Jadi Boba sendiri sebenarnya sangat tidak nyaman dengan gereja pada saat itu, konteksnya dia tentang gereja Katolik. Dia menyatakan bahwa gereja itu toksik, terutama gereja yang diwarisi itu toksik karena melanggengkan dualisme antara yang imanen dan transenden. Gitu, tadi kamu udah menyinggung bahwa perempuan diidentikan dengan fungsi imanennya, laki-laki diidentikan dengan fungsi transendennya. Nah, menurut dia dualisme itu sangat memberikan pengaruh yang negatif terhadap kehidupan perempuan gitu ya. Dan ternyata dualisme antara yang imanen dan transenden itu juga mempengaruhi fungsi-fungsi sosial. Perempuan ditempatkan di dalam peran domestik, laki-laki ditempatkan dalam peran publik. Nah, itu juga sebenarnya tercermin di dalam gereja menurut Bova. Gereja pada konteks saat itu dianggap terlalu fokus kepada yang transenden sehingga lupa pada yang imanen atau tidak menganggap yang imanen itu penting. Kalau katanya gereja tuh pada fokusnya pada love of God, tapi lupa love of earth gitu ya. Jadi semuanya ngomongin tentang menuju kepada Tuhan, ngomongin semuanya harus jadi kayak transenden, dan tentu saja yang sudah dilekatkan dengan fungsi transenden itu laki-laki dong. Karena kan memang yang dianggap bisa untuk bertransendensi ya laki-laki. Otomatis teologinya jadi teologi yang laki-laki gitu, karena dilekatkan dengan laki-laki kayak gitu. Nah, dualisme itu sebenarnya kalau misalnya kita lihat di jejak-jejak setelahnya mempengaruhi
para teolog feminis setelah pemikiran Bova. Jadi meskipun Bova sendiri menyatakan, kayaknya tradisi gereja ini toksik dan saya tidak cocok gitu. Dan dia memang di awal masa hidupnya dia sangat sangat kental gitu kehidupan di dalam gereja. Dia masa kecilnya sampai remaja akhirnya dia memutuskan untuk oke, saya tidak cocok dengan tradisi gereja atau ritus-ritus di dalam gereja gitu. Dia memutuskan untuk menjadi seorang ateis. Tapi ternyata pemikiran dia yang bertentangan dengan gereja ini, yang karena dualisme yang dilanggengkan oleh gereja, memberikan dampak yang baik bagi teolog feminis setelah itu. Istilahnya Mary Daly, setelah 15 tahun diterbitkannya Second Sex, bukunya Bova, Mary Daly menerbitkan buku judulnya The Church and the Second Sex. Dia menyatakan di kalimat pembukanya, meskipun di dalam buku The Sex, Bova tidak memberikan satu chapter khusus tentang gereja, tetapi di dalam seluruh isi buku itu sebenarnya sudah secara kuat mengkritik teologi gereja itu. Itu menurut Mary Daly. Buku Second Sex itu nggak ada satu chapter khusus tuh ngomongin gereja harus begini-begini, tapi seluruhnya sebenarnya menunjukkan kritik terhadap teologi gereja. Dan pemikirannya Bova ini justru menjadi solid ground untuk dikembangkan oleh teolog feminis setelah masa yang selanjutnya. Contohnya, kalau tadi si Bova bilang bahwa gereja kayaknya nggak terlalu peduli dengan bumi gitu, kayak terlalu fokusnya ke transenden, imanennya dilupakan. Oh nggak juga, ternyata muncul para ekofeminis, Sally McFaith misalnya, terus siapa lagi ya, nyontek sedikit ya, ada beberapa buku yang muncul, Rosemary Redford Truter, judulnya Gaia and God. Terus Sally McFaith tadi Models of God, terus Katharina Helkes New Creation, Christian Feminism and the Renewal of the Earth gitu. Jadi sebenarnya enggak juga. Nah, jadi kesimpulannya adalah betul kritiknya Bova terhadap teologi gereja itu sangat valid, tapi di sisi yang lain Bova melihat bahwa kehidupan gereja itu stagnan gitu ya, gitu-gitu aja gitu. Padahal menurut teolog feminis, oke, kita ngelihat tradisi gereja itu seperti kita ngelihat dari kaca spion gitu. Kita mau berjalan ke depan, kita tetap lihat tradisi, lihat ke belakang, tapi yang kita jalani sekarang dan arah kita ke depan itu kan kita yang menentukan gitu. Nah, di dalamnya itu tercipta kemungkinan-kemungkinan untuk kita nggak harus selalu setuju dengan apa yang sudah ada gitu. Jadi, nah, kalau soal bagaimana teologi feminis memikirkan peran perempuan dan siapa itu perempuan, nampaknya tidak terlalu jauh berbeda dari apa yang sudah diungkapkan oleh Bova gitu. Jadi filsafat Bova tentang bagaimana perempuan itu mestinya punya kebebasan untuk memilih atas faktisitasnya, baik itu secara fisiologis maupun konstruksi sosial, nampaknya itu juga diteruskan oleh para teolog feminis di masa selanjutnya gitu. Iya, sangat menarik ya bahwa pemikiran Bova itu sangat bagus ya. Tetapi kita juga tidak menyangkali bahwa iya pasti ada hal-hal yang bisa kita tindak lanjuti begitu ya, Beb. Kita memang apresiasi sekali bahwa Bova itu di tahun itu ya 1949 dia menerbitkan buku Second Sex itu adalah sebuah tindakan subversif yang sangat luar biasa bagi perempuan begitu ya. Tetapi kalau kita melihat Bova dari era sekarang, tentu ada hal-hal yang bisa kita tanggapi begitu. Nah, kita akan memberikan beberapa tanggapan ya terhadap pandangannya Bova. Silakan Bella duluan. Tanggapannya apa ya? Soal mungkin tentang faktisitas. Oh ya, tadi kan faktisitas ya,
faktisitas yang dimaksud oleh Star Trek kan agak sedikit berbeda dengan Bova ya. Bova termasuk konstruksi sosial. Mungkin kalau bahasanya kita sekarang gini, saya ya bikin jadi personal. Saya terlahir secara fisiologis memiliki rahim. Dan secara kultural, konstruksi sosial mengharapkan saya di usia saya sekarang sudah hamil dan memiliki anak gitu. Jadi faktisitas saya adalah karena saya memiliki rahim dan karena masyarakat di sekeliling saya mengharapkan saya sudah memiliki anak di usia saya sekarang gitu. Kalau saya usianya masih 15 kayaknya juga belum terlalu diharapkan udah punya anak ya, tapi karena usia saya sekarang 30, maka saya diharapkan harusnya sudah punya anak gitu. Itu kan jadi faktisitas juga kalau bagi Bova. Nah, tindak lanjutnya adalah bagaimana saya paham bahwa konstruksi sosial dan kondisi fisiologi saya itu tidak selalu harus menentukan arah berpikir saya dan arah tindakan saya gitu, karena ternyata konstruksi sosial di satu masyarakat bisa berbeda-beda nih, nggak ada satu konstruksi sosial yang universal gitu, semua perempuan di usia 30 harus sudah punya anak, itu nggak juga ternyata. Mungkin saya nggak bilang di seluruh Indonesia ya, mungkin pengetahuan saya tentang Indonesia juga terbatas, tapi yang saya tahu kebanyakan saya dan teman-teman saya tuh diharapkan untuk memenuhi faktisitas itu gitu. Nah, gimana caranya supaya saya dan teman-teman saya itu punya pemahaman bahwa saya punya kebebasan untuk memilih mau punya anak atau tidak, atau seandainya saya memilih untuk memiliki punya anak, ditanya dulu motivasinya apa ke diri sendiri, apakah saya bertindak hanya karena memenuhi ekspektasi sosial, atau memang saya punya motivasi lain gitu. Atau kalau misalnya tadi dari contoh novel-novelnya Bova, jadi kan punya anak itu untuk memenuhi eksistensinya dia ya, untuk bertransendensi. Untuk kalau laki-laki, kalau anak perempuan untuk melanggengkan imanensinya dia melalui anak perempuan gitu. Jadi kan sebenarnya itu bukan soal anaknya itu sebelum lahir sudah dikontrol gitu kan oleh harapan-harapan ibunya atau bapaknya bahwa saya punya anak untuk memenuhi harapan saya gitu. Jadi anaknya itu sudah dibatasi kebebasannya gitu. Nah, jadi sebenarnya kita punya anak tuh tujuannya buat apa sih? Supaya dia bikin kita bahagia. Nah, itu atau sebenarnya kita sadar bahwa dia juga manusia yang kelak punya kebebasan gitu. Dan juga mungkin saya ingin menyoroti faktisitas, karena bagi Bova juga faktisitas yang berupa fisiologis juga dia tidak menentang gitu ya. Nah, jadi kritik saya adalah pada saat dia menulis Second Sex, yang dimana saya maklum pada saat itu ya, dia hanya berfokus pada faktisitas fisiologis, di mana perempuan itu memiliki rahim dan dia bisa melahirkan anak. Jadi dalam kondisi fisiologis yang bisa melahirkan anak. Padahal kan kalau kita melihat kan perempuan itu walaupun memiliki rahim itu tidak selalu bisa memiliki anak, begitu kan. Dan juga ada perempuan yang mungkin terkena satu penyakit tertentu sehingga rahimnya diangkat atau seperti apa, begitu kan. Jadi sebenarnya imanensi atau faktisitas yang dimiliki perempuan itu beragam ya. Walaupun dia tidak hanya menyebut itu dari fisiologis, tapi juga dari konstruksi sosial, tapi secara fisiologis pun itu sangat beragam. Sementara Bova sendiri hanya berfokus kepada kebebasan perempuan yang memiliki rahim yang sehat, bisa punya anak, tetapi tidak mau. Tetapi ada juga perempuan-perempuan yang memang tidak bisa memiliki anak, seperti itu. Nah, menurut saya di konteks yang seperti itu, perempuan-perempuan ini yang tidak bisa memiliki anak,
dan mungkin tidak mau memiliki anak juga memiliki kebebasannya sendiri begitu, memiliki kebebasannya sendiri untuk tidak ditentukan oleh faktisitas tersebut, plus tidak ditentukan oleh konstruksi sosial. Karena kan sebenarnya orang yang tidak bisa punya anak itu lebih dipandang sebagai sesuatu yang tercela begitu ya. Kalau dalam Alkitab mungkin kalau misalkan dikutip Alkitab itu dikatakan orang mandul itu tidak diberkati Tuhan begitu. Nah, itu bagaimana kita bisa apa ya dalam menghadapi kenyataan-kenyataan ini, konstruksi ini, bagaimana kita bisa menyikapi hal itu dengan sebebas-bebasnya, seeksistensialisnya begitu. Kalau enggak, kalau kita terseret oleh banyak stigma tersebut, maka kita akan menjadi bad faith menurut saya. Terlempar aja ya udah dengan faktisitas seperti itu kita pasrah begitu. Nah, tadi kamu menyinggung poin yang penting yang soal fisiologis juga ternyata berbeda-beda. Iya, betul. Perempuan ya. Nah, sedikit yang perlu kita ingat juga ada teman-teman yang mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan dengan kondisi fisiologis dia punya penis, misalnya dia tidak punya rahim. Nah, bagaimana dengan mereka? Apakah akhirnya jadinya mereka tidak bisa menganggap dirinya perempuan atau masyarakat tidak bisa menerima dia sebagai perempuan gitu. Jadi sebenarnya kalau seandainya kita belajar dari Bova untuk punya kebebasan untuk bersikap atau bertindak, kebebasan itu juga ternyata bisa kebebasan untuk mengidentifikasi diri. Misalnya dia kondisi fisiologisnya tidak punya rahim, tapi dia mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan juga. Itu juga kan bentuk kebebasan, karena dia paham bahwa saya sebagai makhluk yang bebas bisa untuk tidak tunduk pada faktisitas tertentu gitu. Dan masing-masing pengalaman memang berbeda. Nah, kemudian yang kedua itu ini Bel. Kalau bisa dilihat dari pengalaman, karena kan memang feminisme itu kan kalau diajarin Bella katanya berangkat dari pengalaman begitu kan. Nah, Bova sendiri kenapa kok bisa menulis banyak sekali terutama fiksi-fiksi yang menggambarkan hubungan ibu dengan anak tapi ujung-ujungnya toksik gitu kan. Nah, ternyata Bova ini juga memiliki pengalaman dengan ibunya ya, Francois Bova ya. Jadi ibunya ini digambarkan sebagai ibu martir. Jadi ibu martir tadi adalah ibu yang penuh kasih sayang, mengorbankan hanya bagi anaknya. Sebenarnya masa kecil Bova itu masa kecil yang sangat menyenangkan begitu. Tetapi sampai dia dewasa dan dia ingin mengambil jalannya sendiri, nah ketika dia melihat ibunya dia merasa kasihan ya, merasa guilty. Nah dari pengalaman itulah akhirnya dia menyarikan ya ada dua bentuk toxic mother tersebut. Dan kebanyakan tokoh toxic mother ini digambarkan sebagai ibu full time. Walaupun tidak semuanya ya, seperti contohnya di novelnya The Mandarins, itu dia menggambarkan Anne, itu seorang perempuan yang seorang ibu, dia juga punya pekerjaan ya, sebagai wanita karir begitu, tapi akhirnya toksik juga. Tapi kalau kita lihat banyak karyanya, itu kebanyakan sosok ibu yang full time mother begitu. Nah, tapi tentunya di sini kita bisa mengkritik bahwa tidak semuanya juga ya full time mother, walaupun itu pengalaman orang ya. Tetapi ada juga nggak sih full time mother yang memang tidak toksik begitu, Well? Ya itu mungkin. Kenapa? Asalkan si ibu itu memahami faktisitasnya dan konstruksi sosial, dan dia akhirnya setelah memahami itu, dia memutuskan dengan eksistensial dan dengan bebas bahwa saya mau punya anak. Saya yakin dia tidak akan menjadi toxic mother. Walaupun dia kenyataannya adalah full time mother. Jadi di sini yang penting adalah kesadaran dulu nih. Aku punya anak kenapa sih? Apakah karena konstruksi sosial? Apa konstruksi sosial sendiri itu apa gitu? Jangan-jangan masih banyak perempuan yang tidak tahu bahwa kita ini sebenarnya dikonstruksi begitu. Betul. Yeah. Terkesima gitu. Wah, ya, benar gitu. Nah ini jadi ingat pertanyaan teaser kita yang kemarin itu. Jadi kenapa muncul keretakan antara relasi anak perempuan yang sudah dewasa dengan ibu?
mungkin karena anak perempuan yang sudah dewasa itu ternyata waktu dia masih kecil kan dia ya relasi gimana ya, dia kebebasannya itu pada usianya ya. Ketika dia beranjak dewasa, kebebasannya itu termasuk kebebasan berpikir kritis dan kebebasan untuk menentukan masa depan gitu. Ternyata dia sadar loh, ternyata ibuku toksik gitu. Ternyata aku harus memenuhi harapan-harapan ibuku. Ternyata aku tidak diberikan kebebasan untuk menentukan apakah aku harus punya anak atau tidak. Kalau seandainya aku tidak punya anak, kenapa aku diberi tekanan seperti ini gitu. Jadi ternyata itu muncul ketika dewasa. Iya, exactly. Bahkan bukan hanya dewasa, tapi setelah seseorang mampu berpikir kritis, begitu Yes. kan ya. Yeah. Mulai mempertanyakan kenapa, gitu kan. Kenapa gitu ya. Iya. Dan satu lagi mungkin aspek yang perlu kita pikirkan, ngomongin soal hamil, punya anak, parenting, mengasuh, itu juga bukan hanya ngomongin soal perempuan, meskipun ada perempuan yang memilih untuk memiliki anak, mengasuh anak sendiri. Ada juga yang memilih untuk jadi single parent. Tapi sebenarnya peran laki-laki juga penting untuk menjadi pasangan, menjadi partner di dalam proses menentukan apakah memang mau punya anak atau tidak, lalu di dalam proses kehamilan, dalam proses mengasuh, itu semuanya mestinya dijalani setara, bukan melulu hanya soal bagaimana anak itu bertumbuh baik atau enggak hanya tentang perempuan, enggak gitu juga gitu. Dan itu kan sebenarnya kenapa ada penekanan anaknya baik atau enggak tergantung ibunya, itu kan karena perempuan dilekatkan dengan peran domestik gitu ya, ngurus anak gitu, laki-laki cari uang gitu ya. Padahal sebenarnya soal punya anak itu lagi-lagi peran bersama. Perempuan juga memiliki akses untuk publik, laki-laki juga punya akses untuk domestik, dan itu selalu bersama-sama sehingga tidak dilihat menjadi sebuah dualisme gitu antara yang imanan dan transenden, sama-sama penting gitu. Dan juga ini penting juga untuk memutuskan memiliki anak itu bukan sekedar tuntutan, misalkan cowoknya bilang, suaminya bilang saya udah tua, saya pengen punya anak, jadi perempuan ini hanya seperti mesin penghasil anak ya. Itu sangat luar biasa toksik, seperti ceritanya si Bova dalam The Mandarins itu, yang Anne menikah sama seorang pria namanya Robert. Robert tuh 12 tahun lebih tua daripada Anne. Karena udah tua, Robert bilang harus segera punya anak. Padahal Anna ini adalah seorang wanita karir begitu. Nah, akhirnya Anna melahirkan dan anak ini perempuan dikasih nama Nadine ya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Ini sebuah keanehan yang dirasakan oleh Anna bahwa dia tidak menyayangi anak ini. Dia bilang bahwa aku tidak menginginkan anak ini, yang menginginkan anak ini adalah Robert. Dan Nadine itu sepertinya dalam benakku itu dia menghalangi keintimanku dengan Robert. Nah, si Nadine sebagai anak, dia ternyata juga merasa ya bahwa ibunya itu kayak mengambil jarak. Walaupun sebenarnya Anna sendiri dihantui oleh rasa bersalah bahwa dia tidak begitu sayang dengan anak tersebut begitu. Tapi kasih sayang yang ditunjukkannya seperti terpaksa, tau gak? Jadi kan Nadine itu terasa begitu. Jadi Nadine itu tumbuh menjadi anak yang sangat rebel gitu, sangat-sangat susah diatur begitu. Nah, ini mungkin cerita ya, itu kan fiksi. Tetapi betapa banyak itu juga terjadi dalam hidup sehari-hari, di mana seorang perempuan sebenarnya belum siap untuk punya anak, tetapi sang suami memaksakan begitu. Korbannya siapa? Ya korbannya pasti anak itu gitu, kasihan. Nah itu juga ya, makanya istilah second sex itu kan muncul karena Bova bilang apakah eksistensi perempuan itu hanya hadir atau ya jadi penting ketika dilekatkan dengan laki-laki, karena sebelum dia menikah jadi eksistensinya berdasarkan kehadiran ayah, ketika menikah berdasarkan suami, lalu ketika punya anak laki-laki berdasarkan anak laki-lakinya gitu. Apakah perempuan itu jadi second ya kan, jadi masyarakat kelas 2, kehadiran dia itu bergantung pada apa yang laki-laki harapkan, apa yang laki-laki inginkan gitu ya. Jadi penting apa yang kamu
tunjukkan lewat karya-karyanya Bova. Nah, kita masih ada waktu sekitar 5 menit sebelum ini berakhir. Kira-kira mau diakhiri dulu aja, baru nanti teman-teman ada yang mau nanya atau mau kasih respon atau gimana? Oke, kan tinggal 5 menit nih. Sebenarnya ada satu tanggapan lagi ya terhadap Bova. Setelah itu kita akhiri. Nanti kalau ya kita lihat ya, ini teman-teman kira-kira mau nanya atau tidak Iya, gitu. kalau Kalau enggak memang juga mau ada sesi tanya jawab, kita buka lagi sesi berikutnya begitu ya, Bel. ya. Tetapi kalau emang nggak mau nanya, ya sudah kita akhiri sampai Oh sini. iya, boleh. Oke, sementara itu tunggu pertanyaan, mungkin Bella bisa kasih tentang yang non-binary parenting ya. Oh iya, jadi Nah, non-binary parenting ini mungkin belum terlalu populer gitu ya. Tapi sebenarnya ide-ide utamanya udah didengungkan Kak sih. Jadi ketika punya anak, kan biasanya kita menyebutnya ketika lahir gitu, terakhir lihat alat kelaminnya apa, oh perempuan, oh laki-laki gitu. Jadi kita sudah mengidentifikasi gender seorang anak dari sejak bayi gitu kan. Dan akhirnya kalau misalnya anaknya penis, maka kamar tidurnya itu dihias dengan banyak dinosaurus atau warnanya warna warna biru ya. biru gitu ya. Kalau misalnya anaknya punya vagina, itu ada boneka-boneka, terus warnanya pink, semua cat-catnya, baju-bajunya pink yang lucu-lucu, berenda. Ketika anaknya mulai dewasa, anak laki-laki dikasihnya main mobil-mobilan, tembak-tembakan gitu. Kalau anak perempuan mainnya kalau aku dulu ada orang-orangan, sekarang udah nggak ada orang-orangan, main boneka atau main masak-masakan gitu ya. Jadi Ya. kalau seandainya orang tua itu tidak menerapkan parenting yang binary gitu, setiap anak dilahirkan itu diberikan kebebasan untuk experience, mengalami berbagai pengalaman yang tidak dibatasi oleh gender gitu. Itu kan membuat seorang anak tumbuh dengan possibility untuk memilih kelak atau yang nyamannya dengan dia. Jadi jadi faktisitas itu justru seorang orang tua tidak harus tunduk pada faktisitas konstruksi sosial bahwa anak laki-laki harus mainnya ini, warnanya ini, anak perempuan harus mainnya ini, warnanya ini gitu. Nah, itu kayaknya itu jadi sesuatu yang baik juga gitu kalau seandainya ada yang berencana untuk punya anak ke depannya. Itu yang bisa dipelajari dari Bova sih, yang maksudnya implikasinya gitu. Mungkin Bova juga dulu belum mikirin non-binary parenting kali ya. Benar. Kalau sudah kepikiran mungkin dia juga akan ngide seperti itu ya. Iya, mungkin. Ya. Meskipun dia memilih tidak menikah kan gara-gara nggak mau punya anak juga kan. Dia Tapi sebenarnya parenting itu ya parenting dimulai ketika orang punya anak, tapi mistifikasinya sudah ada bahkan sebelum anak tersebut lahir ya. Ketika kita masih single, misalkan Bella masih single atau orang lain masih single, itu kadang-kadang sudah memiliki, oh nanti kalau saya punya anak, ya kan, saya pengen anak cewek, saya pengen lesin biola, saya ingin lesin piano, kayak gitu. Itu iya. Tapi sebenarnya mistifikasi parenting itu secara tidak langsung terserap ya dalam kehidupan kita. Kalau punya anak cewek, akan kujadikan dia seperti harapanku. Ketika saya kecil, saya tidak seperti itu. Saya berharap anak saya menjadi seperti saya. Sedangkan kalau anak cowok, pengennya untuk kita, anak cowok itu harus sukses, jadi CEO, jadi manajer. Kenapa? Karena maknya ini atau ibunya ini ingin bertransendensi, pengen jadi manajer, pengen cari uang, tidak bisa begitu ya. Dan dikatakan memang seseorang yang diopresi itu hati-hati supaya apa, Bel? Supaya tidak jadi opresor. Nah, iya. Mungkin nanti itu kalau misalnya ada pertanyaan bagus juga tuh kalau ada respons dari teman-teman.
gimana mau Iya, tapi dari tadi tidak ada yang bertanya nih, Bel. Tapi berarti gimana ya? mau mau itu mau diakhiri terus nanti kita lanjut lagi? Boleh, nanti kita lanjut lagi, kita lihat apakah ada pertanyaan atau tidak. Atau mungkin kita akan memancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, lo itu kan mandat budaya, Oh begitu kan, iya. harus milik di anak, ya. Nah, Uh, itu kan sangat-sangat menarik, ya. uh, Oke, kalau begitu kita akan lanjut ke sesi 2, ya. iya, sip. Oke.